Anda mungkin menghasilkan uang, tetapi dalam hati Anda merasa bangkrut. Mungkin ada gelar terpajang di dinding, tetapi tidak memahami hidup sendiri. Tampak kuat, tapi sebenarnya sangat bingung. Dan tahukah Anda hal paling aneh? Semua itu bisa berubah dalam sekejap. Ya, dalam sekejap. Asalkan Anda mengerti satu hal, Anda tidak pernah diajarkan bagaimana pikiran Anda bekerja. Bertahun-tahun saya tidak mengerti mengapa hidup saya berubah begitu tiba-tiba. Dari orang yang tersesat, mendapatkan sedikit uang, menjadi menghasilkan lebih dari 1 miliar rupiah per tahun, tanpa gelar, tanpa rencana, bahkan tanpa tahu bagaimana itu terjadi. Saya tahu sesuatu telah berubah. Tapi apa? Mengapa? Bagaimana? Saya menghabiskan 9 tahun belajar, meneliti, dan berusaha keras memahami apa yang terjadi pada saya. Karena satu hal pasti, itu bukan keberuntungan. Bukan juga kerja keras fisik. Baru ketika saya bertemu seorang pria di seminar di Vancouver, dia mengatakan sesuatu yang meruntuhkan semua keyakinan yang saya pegang. Anda mencoba mengubah hasil tanpa memahami penyebabnya. Semua mulai masuk akal. Dia menunjukkan sesuatu yang sederhana tapi dalam. Realitas Anda hanyalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam diri Anda. Dan cerminan itu, yang disebut paradigma, mengendalikan tindakan, keputusan, dan hasil Anda. Ini seperti perangkat lunak tersembunyi yang berjalan di balik semua yang Anda lakukan. Pernahkah Anda memikirkannya? Berapa kali Anda mencoba mengubah hidup, memulai proyek baru, menetapkan tujuan, tapi tidak ada yang berubah. Anda mulai dengan semangat, penuh energi, tapi kemudian kembali ke pola yang sama. Seperti karet elastis, tak terlihat menarik, Anda kembali ke tempat lama. Pernahkah merasakan itu? Itu yang disebut paradigma. Apa itu paradigma? Sekumpulan kebiasaan dan keyakinan yang tertanam dalam alam bawah sadar Anda. Diprogram sejak sebelum Anda lahir. Mereka seperti peta internal yang menentukan apa yang Anda percaya mungkin, berapa banyak Anda layak dapatkan, bagaimana Anda berhubungan dengan uang, cinta, kesehatan, dan pekerjaan. Masalahnya kebanyakan orang tidak tahu ini ada. Mereka pikir bebas membuat keputusan, tapi sebenarnya terperangkap dalam sistem tak terlihat yang mengatur cara mereka berpikir, merasakan, dan bertindak. Yang paling aneh, Anda mungkin berpikir positif, seperti saya ingin sukses, saya ingin lebih baik, saya akan keluar dari utang. Tapi jika alam bawah sadar Anda diprogram untuk kekurangan, kegagalan, atau bertahan hidup, Anda akan menghancurkan semuanya sendiri. Itulah kenapa banyak orang belajar, membaca buku, menonton video, tapi tetap mengalami masalah keuangan, kecemasan, dan kehilangan tujuan. Itu realitas saya dulu. Saya membaca segalanya, rak penuh buku, mendengarkan rekaman, ikut seminar, tapi tetap tidak mengerti mengapa saya tidak bisa mengajarkan orang lain apa yang berhasil pada saya. Saya tahu ada sesuatu yang lebih dalam, struktur tak terlihat yang menopang semuanya. Sampai akhirnya saya sadar, yang mengubah hidup saya bukan hanya konten yang saya konsumsi, tapi dampak emosional yang konten itu berikan pada saya. Saya mulai melihat diri saya berbeda. Saya melihat diri saya mampu, kaya, dan bebas. Yang terpenting, saya merasakannya sebagai kebenaran. Alam bawah sadar tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang imajinasi. Ia menerima apa saja yang Anda ulangi dengan perasaan. Karena itu banyak orang gagal tanpa tahu alasannya. Mereka terus memupuk citra kegagalan, kekurangan, dan kurangnya nilai dalam diri. Mereka bilang ingin berubah, tapi melihat diri sendiri sebagai terbatas, kecil, dan berutang. Alam bawah sadar menerima itu sebagai kenyataan dan menghasilkan hasil yang sama. Studi dari Universitas Yale menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan kita setiap hari dibuat secara otomatis berdasarkan pola bawah sadar. Jika pola ini tidak diperbarui, Anda bisa ganti pekerjaan, kota, atau pasangan.
tapi masalah tetap sama. Saya ingat sebelum mendapatkan 1 miliar rupiah pertama saya membersihkan toilet bar pada malam hari untuk menambah penghasilan sebagai pemadam kebakaran. Saya berlutut menggosok lantai toilet bau pada pukul 3 pagi. Tiba-tiba saya berhenti, bersandar pada dinding dan berkata pada diri sendiri, "Bob, kamu tidak dilahirkan untuk ini." Saat itu bukan sekadar kalimat biasa. Itu adalah keputusan yang sangat dalam. Sebuah gambaran muncul di pikiran saya. Saya sedang melakukan perjalanan, berbicara di depan umum, membantu orang. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saat itu saya merasa itu sudah nyata. Kesadaran saya melompat untuk pertama kalinya. Mungkin Anda berada di titik itu sekarang. Mungkin Anda lelah, berutang, putus asa, merasa mengulangi siklus yang sama selama bertahun-tahun. Tapi jika hari ini Anda berhenti, tarik napas dalam-dalam, tutup mata, dan buat gambaran baru tentang siapa Anda ingin menjadi, dan ulangi itu dengan perasaan setiap hari, sesuatu akan mulai berubah. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Realitas di luar adalah cerminan dari dunia batinmu. Ingin mengubah cermin itu, ubahlah orang yang melihatnya. Itulah kuncinya. Ini baru permulaan. Mungkin kamu pikir masalah terbesar hari ini adalah kurangnya uang. Mungkin kamu percaya jika mendapatkan lebih banyak, semua akan beres. Hutang hilang, kecemasan berkurang, hidup berubah. Namun, aku harus bilang sesuatu yang mungkin bertentangan dengan apa yang kamu pelajari. Uang bukan masalahnya. Tidak pernah. Kurangnya uang hanya gejala seperti demam tanda infeksi. Kamu bisa minum obat untuk menurunkan demam. Tapi jika penyebabnya tidak diobati, demam itu akan kembali, selalu kembali. Kesalahan yang sering dilakukan orang adalah mencoba menyelesaikan masalah keuangan dengan memanipulasi uang secara langsung. Mereka memangkas pengeluaran, kerja lembur, buka usaha terburu-buru, pinjam uang sana-sini, jual barang. Setelah beberapa bulan, mereka kembali ke titik awal. Apakah itu pernah terjadi padamu? Pernah merasa, walaupun ada uang tambahan, tetap saja uang itu seperti mengalir begitu saja? Pernah bilang pada diri sendiri, kalau aku dapat lebih banyak, semuanya akan lebih baik. Tapi saat akhirnya dapat, malah situasinya makin buruk. Itu bukan kebetulan. Itu terjadi karena penghasilanmu sesuai dengan paradigma keuangan bawah sadarmu. Selama paradigma itu tidak berubah, upaya meningkatkan penghasilan akan digagalkan oleh perilakumu sendiri. Bukan karena nasib buruk, bukan karena kekuatan luar, tapi karena program mental yang membuatmu tetap di tempat yang sama. Aku telah melihat ini terjadi ratusan kali. Orang-orang cemerlang, penuh potensi, yang sempat mengalami lonjakan finansial, tapi dalam beberapa bulan kehilangan semuanya dan kembali ke titik nol. Kenapa? Karena gambaran diri mereka di dalam masih terikat pada kekurangan. Mereka tidak melihat diri sebagai orang yang mampu menghasilkan, mempertahankan, dan mengembangkan kekayaan. Apa yang tidak kamu pertahankan dalam diri, tidak akan kamu pertahankan di luar. Itu juga yang dialami Mike Tyson. Dia menghasilkan lebih dari $500 juta selama karirnya. Salah satu atlet dengan bayaran tertinggi dalam sejarah. Namun uang itu tidak cukup untuk menyelamatkan apa yang hancur di dalam dirinya. Dia tidak membangun kembali citra dirinya, tidak mengubah hubungan dengan nilai, pantas, dan kelimpahan. Pada akhirnya, semuanya hilang. Bukan karena dia tidak mendapatkan uang banyak, tapi karena dia tidak pernah belajar kaya secara batin. Sekarang aku tahu kamu mungkin berpikir, tapi Bob, aku tidak pernah dapat sebanyak itu. Dengan sedikit yang kumiliki, bagaimana bisa berpikir seperti orang kaya? Jawabannya, kamu tidak perlu lebih banyak uang untuk mulai berpikir seperti orang kaya. Kamu perlu mengubah apa yang kamu yakini tentang uang. Kamu harus memahami bahwa uang adalah konsekuensi. Itu efek, bukan penyebab. Itu cerminan langsung dari getaran mental dan emosionalmu. Jika kamu bergetar pada frekuensi kekurangan,
keraguan dan ketakutan, itulah yang kamu tarik, bahkan tanpa sadar. Aku tidak bicara soal sulap atau tahayul. Aku bicara tentang sesuatu yang sudah dibuktikan ilmu saraf. Otakmu membuat jalan pintas mental berdasarkan keyakinan terdalammu. Itu langsung mempengaruhi keputusan keuanganmu, dari pembelian kecil impulsif sampai investasi besar yang gagal. Itulah sebabnya kamu tanpa sadar merugikan dirimu sendiri. Kamu dapat uang ekstra, tapi masalah tak terduga muncul. Kamu menabung berbulan-bulan, dan saat hampir wujudkan mimpi, sesuatu membuatmu menyerah. Kamu mulai proyek baru dengan semangat, tapi kemudian kehilangan ritme, fokus, dan motivasi. Lalu muncul pikiran negatif, mungkin aku tidak cukup baik. Tapi kenyataannya bukan uang yang jadi masalahmu. Kamu punya konflik dengan apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Karena kamu tidak akan melampaui apa yang kamu rasa pantas dapatkan. Aku ingat suatu hari saat aku masih menjadi pemadam kebakaran di Toronto. Aku sedang di ruang ganti, berganti pakaian setelah shift melelahkan. Seorang rekan mendekat dan berkata, "Bob, kamu selalu terlihat ambisius. Tapi lihat kita, inilah yang kita punya, tidak ada jalan lain." Kata-kata itu sangat mengena. Untuk sesaat aku percaya itu. Aku pikir mungkin aku terlalu bermimpi tinggi. Tapi di hari itu juga, sendirian di apartemen kecilku, aku membuka buku Think and Grow Rich untuk kelima atau keenam kalinya. Dan membaca kalimat yang tidak pernah hilang dari pikiranku. Apapun yang bisa dipikirkan dan diyakini oleh pikiran bisa dicapai. Malam itu sesuatu berubah dalam diriku. Gajiku tidak berubah, pekerjaanku tidak berubah, tapi frekuensiku berubah. Aku memutuskan untuk tidak lagi menganggap kurangnya uang sebagai masalah utama. Aku akan menangani penyebabnya. Aku bekerja pada citra diri, pola pikir, dan program mentalku. Dan ketika kulakukan itu, uang mulai datang. Awalnya sedikit, lalu makin banyak. Sekarang aku mengajakmu melakukan hal yang sama. Berhenti mengejar akibatnya, pergilah ke asalnya. Perhatikan apa yang kamu pikirkan dan rasakan saat melihat rekening bankmu. Lihat bagaimana kamu bereaksi saat melihat orang lain berhasil. Perhatikan kata-kata yang Anda gunakan saat membicarakan uang. Semua itu mencerminkan apa yang tertanam dalam alam bawah sadar Anda. Dan selama kesan itu tidak berubah, hasil yang Anda dapatkan pun tidak akan berubah. Namun, jika Anda berani menelusuri ke dalam dan mengubah akar permasalahan, bersiaplah, karena kehidupan yang Anda impikan bukanlah hadiah. Itu adalah akibat dari apa yang Anda lakukan. Dan kehidupan itu bisa mulai muncul segera setelah Anda mengubah frekuensi energi yang Anda pancarkan sekarang. Kebanyakan orang hidup sepanjang hayat tanpa memahami bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan mereka sebenarnya bekerja. Karena ketidaktahuan itu, mereka mencoba mengubah hasilnya dengan usaha keras, seolah kunci transformasi hanya dengan bekerja lebih banyak atau berusaha lebih keras. Namun kenyataannya, bukan banyaknya usaha yang mengubah hidup Anda, melainkan keselarasan antara pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan tindakan Anda. Dan ketika Anda benar-benar memahami ini, semuanya berubah dengan cepat dan mengejutkan. Anda berpikir dengan pikiran sadar. Disitulah Anda memilih, menganalisis, dan mengambil keputusan. Namun pikiran bawah sadar yang menjalankan semuanya, dan ia tidak merespon logika, tapi merespon emosi. Jika Anda ingin benar-benar mengubah realitas Anda harus belajar menyelaraskan apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan. Bayangkan Anda ingin memulai usaha baru. Anda berpikir, "Saya ingin kebebasan finansial." Bagus. Pikiran sadar Anda jelas tentang tujuan itu. Tapi di dalam ada sesuatu yang merasa takut, ragu, tidak percaya diri. Gambaran yang tertanam di bawah sadar Anda masih tentang seseorang yang gagal, tidak mampu, dan kurang baik. Dan ketika emosi itu tidak selaras dengan pikiran, tahu apa yang terjadi?
tidak ada yang berubah, atau lebih buruk, Anda mulai, tapi malah merusak proses di tengah jalan. Pikiran bawah sadar itu seperti tanah subur. Jika Anda menanam benih dengan keyakinan, emosi, dan pengulangan, benih itu akan tumbuh. Namun jika Anda menanam dengan keraguan, ketakutan, atau gangguan, benih itu tidak akan tumbuh. Saya belajar ini melalui pengalaman. Bertahun-tahun saya punya ide, membuat rencana, menulis daftar, berjanji akan berubah. Tapi seminggu kemudian saya kembali ke titik awal. Sampai saya sadar, masalahnya bukan pada pikiran sadar saya, tapi perasaan saya yang tidak mengikuti pikiran saya. Ini seperti mencoba mengemudi dengan kaki di pedal gas dan rem sekaligus. Kemudian saya menemukan sebuah teknik sederhana, namun sangat ampuh. Saya ingin membagikan bagaimana cara kerjanya, langkah demi langkah. Karena saat Anda melakukannya setiap hari, frekuensi Anda mulai berubah. Pikiran Anda tidak lagi hanya ide sementara, tapi menjadi perintah jelas untuk pikiran bawah sadar Anda. Pertama, buatlah gambaran mental yang sangat jelas tentang apa yang Anda inginkan. Bayangkan seolah-olah Anda sudah mengalaminya sekarang. Perhatikan detailnya, rasakan warnanya, dengarkan suaranya, dan tangkap emosi dari pencapaian itu. Ini bukan fantasi. Ini pemrograman neurologis. Otak Anda tidak bisa membedakan mana yang nyata dan yang dibayangkan saat Anda membayangkan dengan emosi yang intens. Neurosaintis seperti Andrew Huberman dari Universitas Stanford menunjukkan dalam studi terbaru bahwa visualisasi kreatif mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mengalami kenyataan. Lalu ulangi gambaran itu secara rutin. Saya sarankan melakukan ini 2 kali sehari saat bangun tidur, ketika pikiran Anda masih sangat reseptif, dan saat malam sebelum tidur, ketika pikiran bawah sadar paling terbuka untuk menyerap. Selama proses itu, masukkan emosi. Bayangkan bagaimana perasaan Anda jika semuanya sudah nyata. Rasakan kegembiraan, kelegaan, rasa aman, dan rasa syukur. Karena perasaan itulah yang berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar, bukan hanya kata-kata. Kemudian bertindaklah, tapi bukan tindakan sembarangan. Bertindaklah seperti seseorang yang sudah bergerak menuju tujuan itu. Jangan tunggu merasa siap untuk mulai. Bertindaklah selaras dengan gambaran yang sudah Anda buat. Tindakan kecil sehari-hari yang konsisten, dengan energi emosional yang sesuai dengan tujuan Anda. Ini mengubah frekuensi getaran Anda. Anda mulai melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi. Orang-orang muncul, pintu terbuka, ide baru datang. Seperti dunia merespon getaran baru Anda. Tapi ini bukan sihir, ini adalah ilmu yang diterapkan pada pikiran manusia. Suatu ketika, saya duduk di bandara setelah seminar dan berbicara dengan seorang pria yang tampak lelah. Saya menonton video Anda, Bob. Saya berusaha, tapi tidak ada yang berubah. Mungkin ini bukan untuk saya. Saya bertanya, apakah Anda melakukan visualisasi? Dia menjawab, ya, setiap hari. Lalu saya tanya, apakah Anda merasakan seolah itu sudah nyata? Dia diam. Saat itu dia mengerti, karena kebanyakan orang mengulang afirmasi seperti mantra ajaib, tapi tidak menaruh emosi yang sebenarnya. Mereka tidak menyelaraskan kata-kata yang diucapkan dengan perasaan. Jika perasaan tidak sejalan dengan pikiran, pikiran bawah sadar tidak bereaksi. Itu sebabnya Anda bisa berkata, saya makmur 100 kali sehari. Tapi jika di dalam Anda merasa kekurangan, siapa yang menang? Emosi yang menang. Sekarang, saya ingin memberikan tantangan untuk Anda. Selama 7 hari ke depan, pilihlah satu tujuan saja. Sesuatu yang benar-benar ingin Anda ubah atau capai. Tuliskan tujuan itu dengan jelas. Setiap hari, saat bangun dan sebelum tidur, bayangkan hasil itu seolah sudah menjadi kenyataan. Berikan perasaan pada visualisasi itu. Tersenyumlah.
Rasakan kemenangan itu. Kemudian ambil satu langkah kecil, apapun langkah itu. Bisa panggilan telepon, catatan, atau rekaman video. Lakukan sesuatu setiap hari tanpa terkecuali. Saya jamin jika Anda konsisten melakukannya hanya dalam 1 minggu, Anda akan mulai melihat perubahan kecil yang terjadi. Anda akan merasa lebih fokus, lebih percaya diri. Anda akan melihat kebetulan-kebetulan kecil, orang-orang yang memberi motivasi, dan ide-ide muncul tak terduga. Ini bukan kebetulan biasa, ini adalah kesejajaran. Anda tidak harus mengubah segalanya sekaligus. Tapi jika Anda berubah dari dalam, dunia akan mulai merespons versi baru dari diri Anda itu. Metodenya sederhana, tapi tantangannya adalah melaksanakannya. Jika Anda berkomitmen, mungkin sebulan kemudian Anda akan melihat pikiran Anda mulai terbuka. Dan ketika pikiran terbuka, tidak ada yang akan sama lagi. Anda bukan hanya tubuh Anda. Anda juga bukan hanya pikiran Anda. Dan walaupun terdengar aneh, Anda juga bukan hanya perasaan Anda. Anda adalah sesuatu yang jauh lebih besar, lebih halus, dan lebih kuat. Anda adalah kesadaran. Tingkat kesadaran itulah yang menentukan apa yang Anda lihat, apa yang Anda tarik, dan apa yang Anda ciptakan. Kebanyakan orang hidup dalam batasan bukan karena kurang kesempatan, kecerdasan, atau bakat, tapi karena terperangkap dalam cara pandang dunia yang sempit. Seperti hidup di dalam ruangan dengan jendela terkunci. Mereka percaya kenyataan yang terlihat dari celah kecil itu adalah satu-satunya yang ada. Mereka mengulangi pola, emosi, dan pikiran seolah itu kebenaran mutlak tanpa pernah mempertanyakan asal-usulnya. Tapi saat Anda memperluas kesadaran, walau hanya sedikit saja, semuanya berubah. Karena Anda mulai melihat apa yang selalu ada, tapi tersembunyi di kondisi Anda sebelumnya. Apa yang Anda sebut keajaiban, kebetulan, atau keberuntungan sebenarnya adalah hasil alami dari lompatan kesadaran. Seperti Anda mulai melihat lebih banyak potongan teka-teki kehidupan, dan tiba-tiba hal yang tampak mustahil menjadi masuk akal. Memperluas kesadaran bukan hal mistis atau sulit dijangkau, bukan hanya untuk para biksu di puncak gunung. Ini sesuatu yang sangat praktis dan dimulai dari satu keputusan, mempertanyakan apa yang Anda yakini tentang diri sendiri dan dunia. Apakah Anda percaya sulit untuk menghasilkan uang? Apakah Anda percaya harus menderita untuk tumbuh? Apakah Anda percaya kebahagiaan itu langka dan hanya terjadi sesaat? Kepercayaan seperti itu adalah filter yang mengaburkan pandangan Anda. Saat saya mulai bekerja dalam pengembangan diri, saya bertemu orang-orang cerdas, kreatif, baik hati, tapi hancur secara emosional dan finansial. Bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu banyak keyakinan pembatas. Saya bilang, Anda melihat hidup dengan mata yang belum tahu siapa diri Anda, karena sejatinya Anda tidak takut, tidak kekurangan, dan tidak terburu-buru. Anda sebenarnya terhubung dengan kecerdasan yang lebih tinggi, dan kecerdasan itu tidak pernah gagal. Tapi untuk mengaksesnya, Anda harus membungkam kebisingan, melambatkan pikiran otomatis, dan mengamati diri sendiri. Kesadaran tumbuh dalam keheningan, dalam jeda antar pikiran. Saat Anda sadar bisa memilih respons berbeda dari reaksi otomatis, di sanalah kebebasan sejati dimulai. Saya pernah punya pengalaman tak terlupakan saat seorang pria datang setelah seminar. Matanya basah. Ia bilang datang tanpa harapan besar, tapi sesuatu yang saya katakan membuatnya teringat anaknya yang sudah 10 tahun tak berbicara dengannya. Saat itu, ia melihat segalanya jelas dan menyadari dia terjebak dalam luka lama. Dia berkata, "Bob, hari ini Anda tidak menyelamatkan pikiranku, Anda menyelamatkan keluargaku." Saya terharu bukan karena tentang saya, tapi karena ini bukti nyata bahwa lompatan kesadaran bisa mengubah segalanya. Persepsi baru bisa menyembuhkan luka bertahun-tahun, mengembalikan cahaya dalam mata.
ilmu pengetahuan mendukung ini. Penelitian dari ahli saraf seperti Richard Davidson menunjukkan bahwa melatih perhatian dan memperluas kesadaran mengembangkan bagian otak yang berhubungan dengan kesejahteraan, empati, dan pengendalian diri. Artinya saat Anda mengamati diri sendiri, Anda tidak hanya mengubah pikiran, tapi juga otak secara fisik. Anda membentuk koneksi baru dan membangun diri kembali. Proses kesadaran ini bukan peristiwa tunggal, tapi berkelanjutan. Anda naik satu tangga, lalu melihat tangga lain, dan seterusnya. Setiap level baru membuat Anda melepaskan ketakutan lama, reaksi otomatis, dan rasa bersalah yang tak lagi berguna. Memperluas kesadaran berarti keluar dari mode otomatis dan mulai hidup dengan kehadiran, niat, dan kebenaran. Tidak perlu mengubah apapun di luar sana sebelum kamu berubah dari dalam diri. Saat kamu berubah dalam, seluruh dunia akan merespons. Sekarang saya bertanya padamu, apakah kamu benar-benar terjebak, terbatas, dan tidak punya jalan keluar? Atau kamu hanya melihat kehidupan lewat celah yang sangat sempit? Mungkin hari ini adalah saatnya membuka jendela-jendela itu dan melihat dengan mata baru bahwa semua yang kamu cari sudah ada di sini, hanya menunggu kamu untuk bangun. Apakah kamu sadar bahwa kebanyakan orang hidup hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi, bukan menciptakan dengan sengaja apa yang mereka inginkan? Mereka menunggu sesuatu berubah di luar sana, entah itu kesempatan seseorang atau mukjizat agar merasa termotivasi untuk bertindak. Tapi sebenarnya kebalikannya benar. Bukan dunia yang membangunkanmu, melainkan kamu yang membangunkan dunia di sekitarmu. Ada titik balik dalam diri. Saat kamu berhenti meminta izin untuk berubah, kamu cukup memutuskan untuk tidak lagi hidup terdorong oleh keadaan, tapi dipandu oleh visi. Keputusan itu tidak harus gaduh atau dramatis. Kebanyakan lahir dalam keheningan di saat kamu tiba-tiba menolak menjadi versi dirimu yang dulu. Ini kekuatan keputusan sadar. Berbeda dengan yang dipikir banyak orang, keputusan bukan sekadar memilih opsi. Keputusan berarti menyingkirkan semua kemungkinan lain, seperti membakar jembatan di belakangmu. Artinya kamu melangkah maju walaupun tanah di depan belum terlihat. Pernahkah kamu merasa terjebak antara dua pilihan? Berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan berkata pada diri sendiri, "Saya belum yakin, belum siap." Ketahuilah, keraguan adalah bentuk takut yang tersembunyi. Selama kamu belum putuskan, kamu justru memberi makan keraguan itu yang mengikis energi, fokus, dan kemampuanmu bertindak. Kamu ingin ganti karier tapi menunggu waktu yang tepat. Ingin putus hubungan beracun tapi takut kesepian. Ingin mulai proyek baru tapi merasa ada yang kurang. Hidup terus tertunda hari demi hari. Tapi semuanya berubah saat kamu belajar mengambil keputusan dari dalam, dipandu oleh gambaran jelas tentang kehidupan yang ingin kamu bangun. Itulah yang saya lakukan saat meninggalkan pekerjaan saya sebagai petugas pemadam kebakaran, meski tidak tahu apa yang akan datang. Saya masuk bisnis jasa kebersihan, mengepel lantai, tapi dengan mindset berbeda. Saya sudah merasa menjadi pemilik kerajaan. Dan kamu tahu apa yang terjadi. Dalam 1 tahun, saya menghasilkan lebih dari 1 miliar rupiah. Tanpa kuliah, tanpa rencana bisnis, tanpa dukungan, tapi dengan satu keputusan. Keputusan itu jadi tidak bisa ditawar lagi. Sebuah studi dari Universitas Columbia menunjukkan semakin banyak pilihan, semakin sulit kita mengambil keputusan nyata. Terlalu banyak kemungkinan membuat kita lumpuh. Namun kejelasan justru membebaskan. Karena itu, mengambil keputusan adalah bentuk kebebasan. Saat itu kamu memegang kemudi hidupmu dan berkata, "Sekarang aku yang memilih arah." Tidak peduli laut sedang bergelombang, kamu tetap berlayar. Saya ingat seorang wanita datang kepada saya setelah seminar, matanya bersinar.
Dia bilang sudah 17 tahun mencoba memutuskan buka sekolah seni kecil untuk anak-anak. Dia takut bangkrut, gagal, dan dihakimi. Tapi malam itu dia mendengar sesuatu yang mengubah segalanya. Dia memutuskan tidak mau lagi bernegosiasi dengan rasa takut. 6 bulan kemudian dia mengirim surat kepada saya. Sekolahnya sudah buka dengan daftar tunggu. Lebih dari itu dia bilang, "Saya tidak tahu bisnis ini akan bertahan selamanya, tapi saya menemukan kembali diri saya. Saya merasa hidup lagi, dan itulah segalanya. Sekarang saya tanya kamu, apa yang kamu tunggu untuk memutuskan? Menunggu rasa takut hilang, menunggu kepastian penuh, menunggu semuanya aman. Saya beritahu rahasia, keamanan tidak datang sebelum keputusan, tapi sesudahnya. Saat kamu bergerak dengan keberanian, alam semesta mulai bergerak bersamamu. Orang-orang yang tepat datang, pintu terbuka, ide-ide muncul. Tapi tidak ada yang terjadi saat kamu masih di zona hampir dan terus memikirkan perubahan. Jadi saya beri tantangan untukmu. Pilih satu hal yang sudah kamu tunda berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Putuskan hari ini, bukan besok, bukan saat ada waktu. Katakan pada dirimu sendiri, saya memilih ini dan tidak akan mundur. Rasakan kekuatan pilihan itu tumbuh di dalam dirimu. Karena saat kamu memutuskan, alam semesta patuh. Poin terpenting dari semua yang saya bagi di sini sederhana tapi dalam. Perubahan sejati tidak dimulai dari luar, melainkan dari dalam. Saat kamu paham itu dan sadar menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakanmu dengan kehidupan yang ingin kamu jalani, dunia mulai merespons berbeda. Tidak ada yang berubah sampai kamu berubah. Tapi saat kamu berubah, segalanya berubah. Jika ini masuk akal bagimu, teruslah bersama saya. Video berikutnya sudah ada di layar. Di video itu, kamu akan naik satu anak tangga lagi dalam perjalanan pengenalan diri dan perluasan kesadaran. Kamu akan menjadi 1% lebih baik dari sekarang. Itulah cara membangun kehidupan luar biasa, satu langkah demi langkah. Terima kasih banyak sudah di sini. Saya tunggu kamu di video berikutnya.